Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak temukan muamalah yang paling populer dan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran orang, yaitu utang piutang. Yang lebih parah lagi, utang piutang dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan diprogramkan. Sehingga kita banyak temukan orang yang melakukan utang piutang sangat sistematik prosedurnya dan juga hal-hal yang terkait dengan pengelolaannya. Padahal utang itu berat, hampir seperti janji. Maka janji itu adalah utang. Utang itu adalah janji, harus dikembalikan. Kita banyak temukan sifat orang mudah meminta pinjaman tetapi sulit untuk mengembalikan. Justru kebiasaan yang dihidupkan adalah gali lubang, tutup lubang. Malah, bukan hanya gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubang, tutupnya lupa. Padahal, kalau seandainya utang tersebut tidak dibayar di akhirat, di dunia, maka di akhirat juga akan dibayar. Bahkan lebih berat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Bukankah kita mendapatkan banyak penjelasan dari beberapa asatidz dan masyayikh adanya suatu riwayat roh mukmin tertahan karena utangnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, usahakan dikembalikan, usahakan dibayar utang. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdin aw malin فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِلَّا الْحَسَنَاتِ. Barang siapa yang memiliki kezaliman, baik berupa kehormatan dan juga harta atas saudaranya, hendaknya minta dihalalkan sebelum nanti hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, melainkan kebaikan. Makanya menunda-nundanya orang bayar utang itu, kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang membayar hutang adalah zalim. Dan kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau memang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tegaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya telah haramkan kezaliman atas diriku.
Dan aku haramkan atas kalian, jangan kalian saling menzaliminya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, waqad khaba man hamala zulma, telah celaka orang yang membawa kezaliman, termasuk tidak membayar hutang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mendapatkan satu riwayat yang sahih ada di dalam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang bangkrut, muflis, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, sholat, zakat, sedekah. Kenapa? Qad syatama hadza, telah mencaci orang ini. Wa dharaba hadza, memukul orang itu. Wa safaka dzama hadza, mengalirkan darah si fulan. Wa akhadha mala hadza, mengambil harta si fulan. Wa akhadha hadza min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Wa akhadha hadza min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu walam yaqdi ma alaihi, sampai habis kebaikannya sebelum dia melunasi tanggungannya. Ukhida min sayyiati sahibihi, diambilkan keburukan dari yang nagih semuanya. Faturihat alaihi, dilemparkan ke dalamnya, maksudnya diberikan kepadanya. Faturiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus sadari bahwa hutang pasti harus dibayar. Tapi alhamdulillah, siapa yang berusaha serius, berusaha mati-matian untuk membayar utang, kemudian sampai meninggal dunia tidak terbayar, maka kata Rasulullah SAW, ad-dainu dainan, hutang itu ada dua macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, siapa yang mati niat kuat untuk membayar utang, tapi sebelum terbayar dua sudah meninggal dunia, maka akulah yang menjaminnya. Tapi wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadaka tu'khad min hasanatihi, barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah punya pikiran bayar, tidak terbersit, bahkan dia menghilang, lari, maka itulah yang diambilkan dari keburukannya. Dan waspadai, Rasul tidak mau menyulatin orang yang tidak mau bayar utang. Hanya karena 2 dinar. Rasulullah SAW menarik dalam rangka untuk memberikan sanksi. Ini menunjukkan berat. Sampai Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani alayya, 2 dinar saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut. Sampai setiap ketemu, Abu Qatadah selalu ditanya, wahai Abu Qatadah, bagaimana nasib 2 dinar? Belum saya bayar ya Rasulullah. Lain kali ketemu lagi ditanya, sampai akhirnya dibayar. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat jilduhu, baru sekarang wahai Abu Qatadah, kulit dia dingin dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperhatikan tanggungan-tanggungan sebelum kita meninggal dunia, ya, utang-utang kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, dan akhirnya tidak menjadi sandungan berat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.